Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi malakud dajjal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Munajjahu an jismi wal jihati wal maqami wal jamal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil waladil adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan serta kita hormati para habaib, para asatid, guru-guru agama, dan kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada habaib kita, guru-guru agama kita, senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah, dan bencana. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua, sehingga kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir kamarul muhibbin. Kita berharap dengan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, dibatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, zuriat, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Hidayatul Bidayah yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Dan sifat takabur ini masalah tentang sifat takabur, kesombongan. Nah, kemarin kita telah diajarkan oleh beliau bahwasanya jangan sampai sesuatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, baik itu harta, ilmu, ataupun sesuatu kelebihan, ya, anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian kepada kita, misalnya yang berkaitan dengan kita, ya, asap pembungasnya pada orang, asap pembungasnya pada di orang. Siapa ada bungasnya kita ini, ya, umur 20 masih kelihatan bungasnya, ya loh, baik lalakiannya gagah, kuat, bibirnya kelihatannya bungas banget, ya. Cuma di umur 50 ke 60 mulai sudah tuh datangnya ujian, cobaan, sakit-sakitan, sudah moha sudah mulai kariput, sudah, nah, mata mulai kada tapi melihat lagi kaur sudah. Nah, kitab Al-Quran misalnya sudah ada tapi kelihatan, sudah mulai nang hendak disombongkan. Ujung-ujungnya kayaknya mati dia, keriput muha udah kata-kata ditutupi. Jadi Imam Ghazali mengajarkan kepada kita sesuatu yang bisa membawa seseorang kesombongan, baik apabila merasa banyak harta, asa sugih, panyugihnya pada diri. Nah, memang kita kada dilarang untuk sugih, cuma jangan sampai pemberian Allah
kesugihan itu membuat kita merasa lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Ataupun kita diberikan ilmu. Nah, ilmu kemarinnya alim. Ketika kita beri ilmu, kita menganggap orang lain tak ke bawah pada kita. Napa itu aja. Apabila mengaji, jangan. Ya, apabila mengaji, berapa lawasnya mengaji. Ini sangat kita sangat mudah untuk dijangkiti, dihinggapi yang namanya penyakit kesombongan. Sudah dilihat semalam. Ya. Harta, pangkat, jabatan sama aja juga. Nah, itu padahal anugerah yang mana seharusnya kita syukuri. Ketika kita mensyukuri pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat-nikmat yang banyak. Ya. Kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita bangga-banggakan terhadap orang lain. Tapi untuk kita membantu kita untuk mencari ridhanya Allah, untuk mendapatkan kesenangan akhirat. Dunia ini hanya tempat sementara. Terus Al-Imam Ghazali meneruskan, dan sifat takabur. Sifat takabur ini tidak akan keluar dari hatimu kecuali jika engkau mengetahui bahwa orang yang sebenarnya mulia itu ialah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah ini tergantung kepada khatimah, kesudahan dari kehidupan seorang. Sedangkan perkara ini masih belum dapat diyakinkan. Jadi yang namanya kesudahan, penghabisan umur. Nah, kita 20 puas, gagah, kuat. Tapi di umur 30 mulai berkurang sudah. 60 berkurang, apalagi sampai 80 ke atas mulai sudah berkurang. Nah, penghabisannya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa habisnya? Nah, mencari penghabisan husnul khatimah itu mau kada mau harus dimulai juga dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, panang kegiatan kita baik. Amunnya ia bagus, amunnya baik, insya Allah akhirnya pun akan baik juga. Baik lewat doa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya orang yang paling takwa lah, inna akramakum, orang yang paling takwa di sisi kalian, indallah, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala paling takwa. Bagaimana ibadahnya kepada Allah, bagaimana kebaikan-kebaikannya yang diberikan oleh Allah dia syukuri, tidak dia kupuri. Maka jika engkau berpikir demikian, niscaya hatimu senantiasa akan takut dengan khatim, dengan kesudahan, dengan mati. Sehingga engkau tidak berani membesarkan diri dan engkau terpaksa membuat terhadap orang lain, membuat indah terhadap orang lain, melihat orang lain lebih mulia, melihat orang lain lebih baik daripada kita. Jadi di dalam pikiran kita, di dalam hati kita senantiasa memikirkan kesudahan kita. Namun tentu lagi aku mati dalam keadaan husnul khatimah, itu sering kita ingat-ingat. Makanya doa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Walaupun sekarang engkau yakini dan beriman kepada Allah. Sekarang ini engkau yakin beriman kepada Allah. Namun keadaan ini tidak menghalang kemungkinan berlaku perubahan-perubahan pada pendirianmu pada suatu masa yang akan datang, karena Allah Ta'ala berkuasa merubah hati manusia dan ia dapat memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan ia berkuasa pula menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Nah, ini rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sekali-kali karena sudah berasa beriman merasa aman daripada su'ul khatimah. Jangan.
Ya, kita senantiasa meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Sangat banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan celaan terhadap sifat hasad, takabur, riya dan ujub. Sudah kemarin kita membicarakan apa itu hasad, dengki. Nah, al-hasad dengki, takabur kesombongan, riya, beramal soleh, beribadah bukan karena Allah, itu sudah riya. Dan ujub, bangga diri. Tetapi rasanya cukup bagimu sebuah hadis yang telah menghimpunkan segala maksud yang berkenaan dengan sifat-sifat tersebut, di mana Al-Imam Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu taala meriwayatkan dalam kitab Zuhud dengan sanad beliau dari seorang laki-laki yaitu Khalid bin Ma'dan yang pernah berkata kepada Mu'az bin Jabal. Ini tabi'in. Jadi Sayyidina Abdullah ibn Mubarak bertanya kepada gurunya Khalid bin Ma'dan, Khalid bin Ma'dan ini bertanya kepada sahabat Nabi yang bernama Mu'az. Wahai Mu'az, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata rawi hadis tersebut Khalid bin Ma'dan. Lalu Mu'az menangis sehingga aku sangka ia tidak dapat berhenti, tetapi akhirnya Mu'az berhenti dari tangisan. Kemudian lalu Mu'az berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'az, sebenarnya aku mau menceritakan kepada kamu sebuah hadis. Jikalau engkau mampu memeliharanya, pasti ia akan memberi manfaat akan engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika engkau menyia-nyiakannya dan tidak memeliharanya, maka akan terputuslah hujjah, dalil atau hujjahmu di hadapan Tuhan pada hari kiamat nanti. Nah, panang kita bawa. Jadi baginda Nabi mengatakan kepada Mu'az, apabila engkau mengerjakan ini amal soleh, maka engkau akan mendapatkan kesenangan dunia maupun akhirat. Tapi apabila engkau kada bisa menjaga, apa nang kita tolak nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan ini. Apa dalil kita untuk keluar daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala? Wahai Mu'az, sesungguhnya Allah taala telah menjadikan 7 orang malaikat sebelum ia menciptakan langit dan bumi, kemudian lalu ditentukannya pada setiap langit itu seorang malaikat daripada mereka untuk menjaga pintu langit tersebut. Ya, Rasul bersabda bahwasanya wahai Mu'az, Allah sebelum menciptakan langit dan bumi itu malaikat dulu diciptakan 7 orang. Jadi langit pertama ada penunggunya, langit kedua ada penunggunya, sebagaimana di dalam kitab Isra wal Mi'raj. Ya, Rasulullah menjelaskan bahwasanya Rasul pernah bertemu malaikat penjaga langit pertama, langit kedua. Nah ini. Jadi Imam Ghazali cukup hadisnya dijaga, diperhatikan. Ada lagi hadis-hadis yang lain. Lalu naiklah malaikat hafajah. Malaikat hafajah ini malaikat yang membawa amal seseorang hamba yang dilakukannya. Amal soleh yang dilakukan seorang hamba ini pahalanya naik ke atas dibawa oleh malaikat hafajah katanya. Mulai dari pagi sampai petang, ada setiap hari. Amalan tersebut mempunyai nur, bagaikan cahaya matahari. Terang benderang amal soleh seseorang. Nah, jadi kalau amal soleh seseorang naik ke hadratullah itu berbentuk daripada cahaya sebagaimana cahayanya matahari, sangat terang benderang. Sehingga apabila malaikat hafajah yang membawa amal hamba itu sampai ke langit yang pertama, hanya langit pertama, belum langit kedua, mereka menganggap bahwa amalan itu baik dan sangat banyak. Banyaknya baiknya amal seseorang terang sebagaimana matahari. Lalu berkata malaikat penjaga langit pertama itu bagi malaikat hafajah,
pukulkanlah dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Balikakan di sini, balikakan, kembalikan pahalanya kepada orang tersebut, amalannya kada kawan naik. Maka orang yang mengerjakan, akulah malaikat penjaga gibah menyambati di orang. Nah, gibah ini apabila seseorang menggibah, amalannya sampai di langit pertama saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah taala telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang gibah. Menggibah orang lain itu dapat melintasi aku untuk terus naik ke atas. Jadi hanya di langit pertama. Jadi jangan sekali-kali kita menggibah seseorang. Gibah itu walaupun bujur itu gibah, amalnya kalau bujur itu fitnah. Nah, tahu sudah kita apa itu gibah. Jadi apabila seseorang sering menggibah orang, menyambati orang, amalan ibadahnya itu sampai langit pertama aja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Mereka menganggap bahwa amalan itu sangat baik dan sangat banyak. Ini malaikat hafazah kalau tahu apa-apa pokoknya bawa amal soleh. Bila pekerjaan baik, apabila perbuatan yang bagus, seorang hamba itu berbentuk cahaya. Hafazah ini urusannya mengangkat saja, membawa daripada amal ibadah seseorang. Malaikat itu berhasil melintasi langit yang pertama karena orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlihat dengan dosa menggibah orang. Kalau kita lihat, wah, amal masuk, hanya langit pertama. Sehingga mereka sampai ke langit yang kedua. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kedua ini, berhenti kamu di sini dan pukulkanlah dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, karena ia menghendaki dengan amalnya akan mendapatkan keuntungan dunia. Kayak apa? Sholat, puasa yang diharapkan misalnya ada keuntungan dunia. Nah, hati-hati ketika kita mengerjakan amal soleh, amal baik, tapi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Sampai langit kedua, menggibah kali memang, cuma sampai langit kedua ditolak oleh malaikat. Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang seperti ini melewatiku, melintasi aku untuk terus naik ke atas. Selain daripada itu, ia juga suka membesarkan diri di dalam majelis pertemuan. Akulah malaikat penjaga kebesaran. Nah, jadi kadang-kadang urusan kebesaran atau urusan dunia dibawa sampai ke langit kedua sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba yang penuh dengan sinaran dan cahaya daripada pahala sedekah, sembahyang, puasa. Para malaikat hafazah ini merasa heran melihat keindahan amalan tersebut. Lalu malaikat membawa amalan ini melintasi langit yang pertama dan kedua sehingga sampai ke pintu langit yang ketiga. Maka berkata malaikat penjaga langit ketiga ini, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat takabur. Jadi malaikat yang menjaga daripada kesombongan. Sampai langit ketiga aja. Apabila orang di dalam hati seseorang ada kesombongan, sekalipun sholat, puasa, sedekah, nah, sampai langit ketiga ditolak oleh Allah Subhanahu. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang takabur dapat melewatiku. Orang ini sangat suka membesarkan diri di dalam majelis orang banyak. Anak kamu merasa diri besar, merasa diri pembaiknya. Nah, kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba. Amalan ini bersinar-sinar seperti bersinarnya bintang yang berkelip-kelip. Bagian suara tasbih,
bagiannya suara tasbih, sembahyang, puasa, haji dan umrah. Para malaikat hafazah berhasil membawa amal ini sehingga sampai ke pintu langit yang keempat. 1, 2, 3 lepas. Tapi sampai keempat, berhenti kamu di sini dan pukulkanlah dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakan, belakangnya dan juga perutnya. Ini tambahi lagi, bukan muhanya aja, belakangnya dan perutnya. Akulah malaikat ujub. Nah, malaikat yang menjaga bangga diri. Allah Ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang ujub dapat melintasiku, melewatiku. Ia beramal adalah dengan dorongan perasaan ujub terhadap dirinya. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba sehingga mereka berhasil sampai ke pintu langit yang kelima. 1, 2, 3 sampai 4. Seolah-olah amalan itu pengantin perempuan yang dihantar ke rumah suaminya. Apa pengantin dihiasi penuh dengan cahaya. Maksud amalan itu berseri-seri. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kelima, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya dan lemparkanlah di atas lehernya. Akulah malaikat hasad. Nah, hasad orang yang dengki. Ia sangat hasad kepada orang yang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya. Ia hasad akan orang lain yang melakukan apa-apa kelebihannya di dalam ibadah dan ia juga mencela mereka. Nah, ini dalam ibadah hasad. Orang rasa mempunyai ilmu merasa tersaingi. Nah, merasa diri kita dengki terhadap orang. Ya, ada pulang orang membuka majelis nih di kampung sini. Asa kayak apa tuh hati. Nah, ada dengkinya, ada kadakatujunya di hati melihat orang menyaingi seorang belajar ilmu atau membuka majelis taklim atau beramal seperti amalannya. Aku sembahyang juga. Jangan. Maka akan hasad di dalam ibadah dan ia juga mencela mereka. Allah bukannya hasad menyembatiha pula, memburukkan orang apabila dia itu mengaji. Nah, Allah Ta'ala menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang hasad ini melintasiku. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba naik cahaya seperti cahaya bulan purnama daripada sembahyang, zakat, umrah, jihad dan puasa. Malaikat hafazah berhasil membawa amalannya sehingga sampai ke langit yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai ke langit ke-6 sudah bebas berarti dari hasad, dari takabur, dari bangga diri segala macam dari. Berhenti kamu di sini dan pukulkanlah dengan amal ini ke muka orang yang mengerjakannya karena ia tidak belas kasih kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang terkena bala dan kesusahan. Bahkan ia merasa gembira dengan demikian. Akulah malaikat rahmah, malaikat kasih sayang. Allah Ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini dapat melewatiku, dapat melintasi aku. Nah, wujudnya amal soleh beribadah. Tapi ketika orang mendapat bala, mendoakan kada, tertawa pulang. Nah, bahayalah. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Amalan ini ialah sembahyang, puasa, nafkah, jihad dan wara. Nah, banyak. Bagaikan bumi, maksudnya bumi yang seperti bumi lebih dan bagian cahaya, seperti cahaya matahari, dan naiklah bersama dengan amalan itu 3.000 orang malaikat. Nah, mengiringi nih amalannya 3.000 orang malaikat. Malaikat telah berhasil membawa sehingga sampai ke pintu langit yang ke-7. Maka berkata malaikat penjaga pintu langit tersebut, berhenti kamu di sini dan pukulkanlah dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, bahkan pukulkan pula akan seluruh anggota badannya dan tutupkan ke atas hatinya.
Akulah malaikat zikir. Zikir di sini bermakna mencari sebutan, yaitu seseorang yang beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut oleh orang lain. Malaikat zikir. Nah, biar kita dipadahkan orang nang pak amal, biar kita dipadahkan orang nang soleh, hendak mendapatkan sanjungan pujian orang lain. Bujurnya bebas daripada kibir, hasad, daripada tujuan dunia kan tidak. Cuma hendak dipadahkan bahwasanya orang ini termasuk orang nang soleh. Aku akan menghalangi amalan orang nang ria dan sampai kepada Tuhannya. Ria itu untuk kepada orang lain. Nah, jadi 7 pintu hulu hanya kita kayak apa amal ibadah soleh kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kada gampangan, kada mudah untuk memberikan pahala kita kepada Allah. Nah, ia beramal bukan mencari keridhaan Allah taala, tetapi hanya bertujuan supaya mendapat tempat di hati para fuqaha dan supaya disebut di kalangan para ulama dan supaya masyhur namanya di segala tempat. Nah, hendak dipuji orang, dipuji ulama, dipuji pemimpin. Allah Ta'ala menyuruhku supaya tidak memberikan amalan orang yang ria ini melintasi aku, karena setiap amalan yang tidak ikhlas adalah ria dan Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan orang-orang ria. Jadi betapa sulitnya, betapa ngalihnya ya kita amalan-amalan yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari, baik sholat, puasa, sedekah, apapun yang kita kerjakan, murnikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nama mukhlis, ya, itu amal ibadah salih, suci, terhindar, bersih dari yang 7 tadi loh. Nah, yang terakhir daripada keikhlasan sebagaimana di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Al-ikhlas itu, mukhlis itu sebagaimana orang ikhlas nih. Orang ikhlas menutupi kebaikannya, menutupi amal solehnya sebagaimana dia menutupi keburukannya. Pian hendaklah ketahuan bahwasanya pian ini orang yang seorang pencuri. Hendak kalau pian tutupi, kayak apa pian menutupi keburukan pian, kayak apa pian menutupi maksiat pian, pian tutupi juga kebaikan-kebaikan pian, sholat pian, puasa pian, tutupi. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang mengetahui bahwasanya kita beramal soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, Imam Ghazali cukup daripada satu hadis yang disampaikan oleh sahabat Mu'az kepada Khalid dan diteruskan oleh Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak. Jadi 7 pintu, 7 langit dahulu yang harus kita lewati apabila amal ibadah, pekerjaan-pekerjaan kita di atas dunia hendak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah taufik untuk dapat mengamalkan beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum mengakhiri daripada pengajian kita pada malam hari ini, sebagaimana biasa kita membaca salawat kamilah dengan harapan diampuni segala dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, diberikan ilmu yang bermanfaat, dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang halal yang luas, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, dimatikan dalam keadaan husnul hatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qur
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله